Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tutorial Microsoft Project. Oke, untuk tutorial part kali ini saya akan membahas tentang cara menginput bobot nilai. Nah, bobot nilai ini adalah lanjutan dari penginputan nilai-nilai RAB ke dalam Microsoft Project. Nah, sebenarnya cara penginputan bobot nilai ini hampir sama dengan penginputan di volume, satuan, harga satuan maupun total harga. Silakan teman-teman jika belum melihat bagaimana cara menginput volume, satuan, harga satuan maupun total harga, silakan lihat terlebih dahulu di tutorial Microsoft Project part 40 dan part 41 sehingga teman-teman dapat lebih memahami dan juga dapat mengikuti tutorial part kali ini tentang penginputan bobot nilai. Oke, untuk penginputan bobot nilai seperti biasa kita akan menggunakan cara custom file, yaitu dengan project custom file, format custom file atau klik kanan custom file. Nah, seperti biasa karena di sini saya ingin memasukkan atau menginput kolom baru yaitu kolom bobot nilai, maka saya insertkan kolom baru tersebut yaitu klik kanan insert column. Nah, di insert column ini seperti biasa kan ada 3 tipe yang pernah saya jelaskan, yaitu adalah kolom jenis cost, kolom jenis number, dan juga kolom jenis tag. Lalu kolom mana yang kita gunakan? Di mana kita perhatikan untuk bobot nilai tersebut itu berupa angka, bukan berupa nilai mata uang. Sehingga kolom cost kita delete. Sehingga artinya bukan kita delete ya, kita tidak gunakan gitu kan. Yang kita gunakan antara number dan text. Lalu kolom tersebut gunakan tag atau number. Kita lihat lagi gitu kan. Untuk resume apakah ada nilainya? Buat nilai tersebut ada. Untuk detail pekerjaannya ada nilainya? Ada untuk bobot nilainya. Sehingga karena resume dan detail pekerjaan tersebut sama-sama memiliki nilai, maka yang digunakan adalah kolom jenis number. Sehingga saya klikkan di sini, klik kanan, insert column, pilih number. Nah, number ini silakan teman-teman pilih number 1 sampai number 20, silakan pilih di mana yang ingin teman-teman gunakan. Misalnya saya pilih number 1. Kemudian muncul number 1, agar lebih enak saya geser dulu ke sini, kemudian saya rename, yaitu bobot nilai. Kemudian setelah saya rename, kemudian saya inputkan rumusnya, yaitu formulanya menggunakan format custom file, di mana rumus dari bobot nilai adalah nilai atau harga item pekerjaan tersebut dibagi dengan total nilai keseluruhan proyek tersebut. Total nilai proyek keseluruhan tersebut adalah 434.415.193,52 rupiah untuk proyek yang ada di Microsoft Project ini. Sehingga untuk membuat rumusnya tersebut bagaimana? Klik kanan custom file atau teman-teman bisa format custom file, pilih aktifkan number ini, kemudian pilih formula. Kemudian oke, pilih formula. Lalu di formula ini pilih jenisnya, yaitu dimana saya ini dulu, saya geser dulu biar enak, biar terlihat formula, dimana nilainya itu ada total harga. Total harga itu termasuk dalam cost, custom cost, total harga. Maksudnya total harga adalah kolom total harga, sehingga nilainya itu harga per itemnya tersebut dibagi total harganya, total harga keseluruhannya itu adalah 434 juta. Bagaimana menginputnya? Nah, kelemahan di Microsoft Project ini tidak seluas atau sefleksibel Microsoft Excel dalam formula-formula atau penggunaan rumus-rumus. Karena setiap software yang digunakan, yang dimiliki oleh Microsoft itu memiliki keunggulan. Misalnya Microsoft Word tidak bisa menggunakan formula, tidak seleluasa di Microsoft Excel.
Dan begitu pula di Microsoft Project, sehingga caranya kita tuliskan secara manual total harga tersebut, yaitu 434 415 193,52. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok tidak menggunakan titik di sini gitu kan? Harusnya kan 434 juta titik 415.000 titik 193 baru 52 rupiah. Kenapa di sini titiknya tidak ada? Saya contohkan dulu, misalnya saya menggunakan titik, bagaimana hasilnya? Kemudian oke. Ini tidak bisa untuk nilai ratusan atau ribuan atau jutaan, itu tidak diizinkan menggunakan simbol, sehingga kita gabungkan. Yang diizinkan menggunakan simbol hanya untuk bentuk desimalnya saja, yaitu untuk kebutuhan desimal di sini ada 52, sehingga nilai 434.415.193,52 ini ditulis atau digabungkan menjadi 434 415 tanpa titik ya, 193,52. Oke, jika sudah kita input dan sudah yakin betul tidak ada kesalahan, kemudian oke. Lalu pilih oke. Lihat hasilnya seperti ini. Tapi jangan lupa untuk bobot nilai tersebut, saya custom file lagi. Bobot nilai tersebut kan harus dikali 100. Maka saya buat dikali 100, artinya dikali 100%. Kemudian oke, hasilnya seperti apa? Kemudian hasilnya seperti ini. Jika teman-teman bagikan 35 juta dibagi 434.415.193,52, hasilnya adalah 8,06%. Coba teman-teman hitung sendiri, pasti hasilnya akan sama. Oke, di sini sudah untuk penginputan bobot nilai, tetapi lihat di sini teman-teman, kok resumenya masih 0. Seperti biasa, tinggal kita edit aja. Kemudian custom file. Di sini ada namanya calculation for task and group summary roll. Pilih roll up, pilih summary-nya tersebut di sum atau dijumlahkan secara otomatis. Kemudian oke, lihat hasilnya. Summary ini dijumlahkan secara otomatis, di mana hasil akhirnya adalah 100%. Nah, jika nilai ini sudah 100%, maka perhitungan bobot nilai sudah betul. Jadi untuk penginputan bobot nilai seperti itu cukup mudah ya. Ini hampir samalah dengan penginputan volume satuan, harga satuan maupun total harga. Jika kita sudah memiliki format seperti ini, lalu tinggal kita lanjutkan dengan men-save atau mendepaulkan format RAB ini ke dalam Microsoft Project. Apa yang dimaksud dengan mendepaulkan tabel-tabel ini ke Microsoft Project? Maksudnya agar tabel-tabel ini bisa kita gunakan di lain waktu gitu kan, saat kita membuat schedule baru atau proyek-proyek baru, kita tinggal menggunakan format ini saja tanpa kita membuat satu persatu secara ulang lagi atau merumuskan secara ulang lagi tentang RAB ini gitu kan, untuk pembuatan RAB ini. Oke, pertama saya insertkan semua yang pernah saya buat, seperti teks itu kan ada gabungan teks, volume dan satuan. Ini hanya untuk media input. Kemudian ada harga satuannya, kemudian saya insert lagi teks harga satuan tanpa mata uang. Nah, ini adalah formatnya. Misalnya saya kuningkan, seperti ini. Ini adalah tabel yang digunakan hanya untuk media. Misalnya kan volume satuan. Kenapa ada gabungan volume satuan? Ini fungsinya untuk menggabungkan volume dan satuan sehingga bisa tampil di bar style seperti ini, penggabungan. Terus kenapa ada harga satuan dan mata uang? Harga satuan tanpa mata uang ini sebagai media penginputan
harga satuan di mana menggunakan sistem teks, sehingga resume ini tidak ada angkanya gitu kan. Jadi kalau teman-teman nanti mau ngedit, tinggal yang ini aja yang diedit gitu kan, menginput harganya tersebut. Oke, jika sudah dibuat seperti ini, kemudian kita buat format ini menjadi default. Caranya pilih pilih view, kemudian pilih tables seperti ini. Nah, ini juga pernah saya bahas di tutorial part 38 atau 39 tentang pembuatan format seperti ini, schedule. Nah, ini kan biasanya ada pre-plot atau pre-select atau total select. Ini adalah format-format default yang ada di Microsoft Project gitu kan. Nah, oke, saya jelaskan dulu apa sih format default. Nah, jika saya pilih file, new, blank project. Nah, ini adalah format default yang ada di Microsoft Project, yaitu task name, duration, start, finish, predecessor, resource, dan add new column. Ini adalah tampilan default di Microsoft Project. Kemudian jika kita menggunakan sistem yang ada CTM gitu kan, total select, pre-select, pilih schedule. Ada let's start, let's finish gitu kan. Ini adalah format-format yang ada di Microsoft Project yang secara default, tapi format RAB tidak ada gitu kan. Coba saya cek di sini, tuh tidak ada kan, tidak ada. Nah, yang dimaksud dengan membuat format default RAB itu adalah ini kita defaultkan. Pilih table, kita set dulu satu seperti ini tampilannya, cuman ada ini index, kemudian ada task name, ada volume, ada satuan, ada gabungan volume satuan, ada harga satuan atau mata uang, ada harga satuan, ada total harga dan bobot nilai. Ini kita tampilkan seperti ini. Kita susun seperti ini. Kita harus susun dulu sebelum kita membuat default tersebut. Jika sudah susunan sudah oke, kemudian pilih tables, save file as a new table, pilih namanya format RAB input. Maksudnya format RAB input ini adalah format RAB untuk menginput nilai ini, atau terserah teman-teman namanya apa. Saya buat namanya adalah format RAB input, kemudian oke. Nah, setelah oke, saya misalnya exit dulu, new. Kemudian nih kan ini udah jadi default nih. Kemudian file, new, blank project. Nah, jika teman-teman pilih tables, nah format RAB ini secara default akan muncul di Microsoft Project kapanpun gitu kan. Saya klik di sini. Nah, di sini lihat ada task time, tag 1, tag 2. Tag 1 kan tadi kita gunakan sebagai volume, tag 2 sebagai satuan, tag 3 sebagai gabungan volume dan satuan, kemudian tag 4 sebagai nilai harga tanpa rupiah, tag 5 sebagai harga satuan, cost sebagai total harga. Nah, kok nggak ada namanya? Nah, ada caranya lagi gitu kan. Berarti cara tadi belum selesai. Kita sudah sukses menggunakan format ini, mendefaultkan seperti ini, tapi format ini masih acak-acakan, nama ini belum secara default tersetting. Caranya adalah tabel, kemudian pilih more tables. Nah, kan tadi format RAB, namanya kita pilih format RAB seperti ini, kemudian kita organizer, klik organizer, kemudian lihat di tabel ini format RAB sudah terinput secara default di Microsoft Project, karena di sini adalah namanya global MPT, artinya ini format RAB ini sudah tersetting di Microsoft Project. Jadi saat kita membuka Microsoft Project kapanpun format ini akan terus ada. Kemudian bagaimana cara kita mendefaultkan nama-nama di atas ini gitu kan. Jadi pas kita tampilkan volume itu yang namanya volume, bukan tag 1, satuan itu ya satuan, bukan tag 2. Caranya adalah kita pilih file ini,
Di sini kan ada nama-namanya, yaitu bobot nilai, gabungan volume satuan, harga tanpa mata uang, tag. Kita pilih semua seperti ini, kemudian kita kopikan dari showroom ini ke global MPT. Copy. Nah, maka muncul seperti ini. Kita sudah muncul seperti ini, berarti ini sudah namanya sudah tersetting secara default, secara global di Microsoft Project. Kemudian kita exit. Setelah kita exit, kemudian kita apply. Kemudian kita table lagi, kita save file as new table, pilih, kita update yang nama format tadi. Kemudian oke. Nah, di sini tulisannya the table format RAB. Nah, jadi format RAB tersebut yang sudah kita setting sebelumnya, sudah kita save sebelumnya, itu di update dengan nama-nama, jadi namanya volume satuan, jadi bukan tag 1, bukan tag 2. Kemudian saya pilih yes. Nah, ini udah tersetting secara otomatis di Microsoft Project, sudah menjadi default. Saya contohkan, saya buktikan. Saya exit dulu, caranya exit dulu, kemudian saya yes, oke. Kemudian saya buka lagi Microsoft Project-nya. Nah, kemudian saya pilih blank project atau project baru. Nah, ini adalah tampilan default di Microsoft Project. Jika teman-teman dimanapun membuka Microsoft Project, tampilannya pasti ada task time, duration, start finish, ini umum lah gitu kan. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat format baru gitu kan, format RAB. Karena sudah kita buat, tinggal kita gunakan, bisa kita gunakan view, tables, pilih format RAB, lihat hasilnya. Bukan tidak lagi tag volume tulisannya. Di sini kan tadi teks 2 sebelumnya itu. Kan udah langsung jadi nilai satuan gitu kan. Jadi udah defaultnya itu udah sesuai nama-namanya, volume, satuan, gabungan, bobot nilai. Jadi sudah tidak bentuk tulisan tag 1, tag 2, kos 1 atau number 1 gitu kan. Udah ada judulnya gitu kan. Lalu kok masih kosong? Iya masih kosong karena task name-nya belum kita input. Nah, saya open dulu. Ini tampilan project yang telah kita buat ya tadi ya. Bobot nilai saya sudah abaikan aja, kita fokus kepada new project ini. Nah, ini kan kok nilainya kosong karena kita belum menginput task name. Kita input sembarang ya, misalnya A, B, C, D. Nah, lihat langsung harga satuan langsung muncul rupiah. Kok ini error karena belum kita input semuanya. Tinggal kita input volumenya hanya 1. Lihat, volume gabungannya secara otomatis 1 karena sudah ada formulanya di sini atau rumus-rumusnya gitu kan. Misalnya satuannya LS. Nah, lihat, jadi digabungkan 1 LS. Misalnya volumenya saya buat sembarang lagi, misalnya ini 100 meter kubik. Ini 20 meter persegi, ini 12 meter. Nah, kemudian tinggal kita input harga satuannya, misalnya ini 1 juta, 1,000, ini 20.000 misalnya, ini 50.000 misalnya, ini juga 25.000. Nah, lihat, langsung terhitung otomatis kan harga satuannya langsung ada rupiahnya. Total harganya pun 1 dikali 1 juta ya 1 juta gitu kan. 100 dikali 20.000 yaitu 2 juta. Ini udah tersetting otomatis, udah mengikuti formulanya gitu kan. Misal ini saya buat jadi summary, A-nya itu seperti ini. Nah, lihat. Ini kalau udah summary ini terhitung otomatis lah. Kok bobot nilainya enggak 100% gitu kan. Coba kita lihat, karena sebelumnya itu bobot nilai ini rumusnya itu ada yang menggunakan manual. Kita klik, tinggal kita edit aja. Kita edit, kemudian custom file, bobot nilai, formula. Jadi tinggal kita edit ininya aja gitu kan. Nah, yang jumlah totalnya, karena jumlah total di sini ada 3.300.000, tinggal kita tulis 3.300.000 kali 100%, kemudian oke. Kemudian oke, lihat hasilnya kan 100. Jadi ini sudah gampang sekali gitu kan, sudah secara default terjadi, sudah secara default
kita bisa menginput dalam format RAB yang telah kita buat. Hanya tinggal kita editnya aja di bobot nilai, menyesuaikan dengan total harga proyek tersebut berapa, sehingga hasilnya akan endingnya adalah 100%. Jadi seperti itu untuk tutorial kali ini, cukup mudah ya. Semoga teman-teman bisa memahami bagaimana cara menginput RAB ke dalam Microsoft Project. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.